Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak. Sering-sering buat THR-an ya guys. Habis lebaran itu dompet kosong, boleh-boleh lah kasih cuan. Lalu kita lanjut bacain novel Martel Pack lanjutan dari chapter kemarin, yaitu chapter 3511. Di sini diceritakan jika dia bergabung dengan perwujudannya, yang kayak memang akan mampu menghadapi ras suci yang bertanduk ini, tetapi dia pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Alih-alih itu dia mungkin juga menggunakan keturunan jiwa Yurumeng untuk menghadapinya, menghemat waktu dan tenaga. Ketika mereka melihat Kyowu berdiri di depan mereka, Boya dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Saint Venerable sekali lagi muncul, dan bahkan jika itu adalah Saint, dia harus mundur. Tanpa diduga, roh suci bertanduk tidak hanya tidak mundur, bahkan terlihat seolah-olah mengharapkan ini dan mengatupkan giginya. Aku tahu itu. Begitu dia selesai berbicara, dia melemparkan pukulan ke depan dan energi kekosongan yang menghancurkan meledak. Boom. Kamu mencari kematian. Mata Yurumeng menjadi dingin saat dia mengangkat tangannya dan menyerang 3 kali, mengirimkan gelombang energi yang menakutkan dan secara langsung membubarkan serangan roh suci bertanduk satu. Tidak hanya itu, gelombang kecut juga menyebabkan dadanya runtuh. Roh suci yang bertanduk itu memuntahkan seteguk darah, bahkan jika itu hanya gumpalan jiwanya. Kekuatan seorang Demon Saint bukanlah suatu yang bisa dia tolak. Mata roh suci bertanduk berkedip karena terkejut saat dengan cepat mundur. Bagaimana bisa Yurumeng memberikannya bertindak begitu lancang di depannya? Jika Master Bunda 100 roh ada di sini, dia mungkin harus mewaspadainya. Tetapi dia hanya half saint. Jika dia membunuhnya, jadi bagaimana mungkin Tuan 100 Bunda roh membalas dendam padanya? Pada akhirnya mereka lah yang kasar terlebih dahulu. Akibatnya sosok Yurumeng berkedip saat dia mengejar roh suci, membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan tajam, menyebabkan roh suci bergetar dan hampir jatuh dari langit. Ini jelas merupakan serangan jiwa dan kekuatannya bukanlah masalah kecil. Roh suci yang bertanduk sekarang mulai mengeluarkan darah dan dari 7 lubangnya. Penampilannya menyedihkan, tetapi dia masih menyeringai. Gila, kamu jatuh ke dalam perangkapku. Ekspresi Yurumeng tiba-tiba berubah, seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan sosok cepat menoleh. Hanya dengan melihat 2 sosok tiba-tiba muncul dari kedua sisi dan bergegas ke Yangkai yang sedang menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Satu dari kiri dan satu dari kanan, tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Mereka membungkusnya dan berlari menempuh jarak 100 km dalam sekejap mata. Yurumeng menjadi marah dan berbalik untuk mengejarnya, tetapi tangan roh suci yang bertanduk dengan cepat terbang dan membanting telapak tangannya ke dalam kehambaan. Pada saat yang sama, cahaya arai roh muncul di bawah kaki Yurumeng, menyelimuti sosoknya. Fluktuasi energi yang hebat meledak dari arai roh, dan dalam waktu yang kurang dari 3 nafas, Yurumeng sudah melarikan diri. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat sekeliling. Tidak dapat melihat beberapa Saint di benua 100 roh mengambil keuntungan di waktu singkat dia terjebak oleh arai roh ini. Mereka sudah menghilang. Boya, Kuto, Kyowu dan yang lainnya hanya bereaksi pada saat ini. Mereka semua menatap Yurumeng dengan ngeri, mengetahui bahwa pada saat ini Saint Yurumeng benar-benar malah. Dia secara pribadi datang ke sini, tetapi Yangkai masih dibawa kabur. Pada saat ini tidak ada yang berani berbicara, jangan sampai dia melampiaskan amarahnya pada mereka. Yurumeng memang terbakar amarah dan dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan keturunan jiwanya yang tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, mustahil baginya untuk mempertahankan ketiga Saint setengah. Untungnya dia juga tahu bahwa pihak lain tidak akan melakukan apapun pada Yangkai. Itu pasti demi memperbaiki gerbang dunia. Tapi sekarang dia harus secara pribadi melakukan perjalanan ke benua 100 roh. Menggigit bibirnya, Yurumeng menoleh ke Kyowu dan yang lainnya. Kalian semua kembali ke Cloud Shadow. Kyowu dan yang lainnya secara alami setuju. Mereka tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Dan tanpa Yangkai tidak ada gunanya mereka tinggal di sini, jadi mereka hanya bisa kembali ke Cloud Shadow dan menunggu berita. Di sisi lain, setelah Yurumeng selesai berbicara, dia jatuh ke tanah. Kekuatan Kyowu tidak terlalu kuat, jadi setiap kali dia menderita keturunan jiwa, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Di udara, sosok Yangkai melintas dan dia terdiam melihat ke kiri dan ke kanan.
Dia melihat wajah yang sama, dia tidak akan membayangkan bahwa Penua 100 roh akan mengirim 3 Hafsain hanya untuk membawanya kembali. Awalnya Yang Ge cukup yakin